Assalamualaikum Bu Irfa, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rais. Alhamdulillah saya sehat Bu, baik hari ini. Iya Bu Irfa, kemarin Bu Irfa WA saya ya, ada yang ingin disampaikan ke saya. Apa sih yang ingin Ibu bahas pada pertemuan kali ini dalam percakapan kita? Iya Bu, kemarin saya chatting panjenengan. Saya ingin bercakap-cakap dengan panjenengan Bu Nur Rais dan alhamdulillah Bu Nur Rais kok sekarang sudah menyempatkan waktunya untuk saya ya Bu ya. Begini Bu, saya itu mempunyai permasalahan di dalam kelas. Ada salah satu murid saya di kelas itu ya Bu ya, perilakunya itu luar biasa banget sekali Bu. Dia itu sebenarnya pintar, namun dia itu suka mengganggu temannya Bu. Di dalam kelas itu saat pembelajaran dia itu selalu jahil sama temannya. Sering sekali temannya saat belajar dicoret-coret bukunya, kemudian di pensilnya diambil atau penggarisnya itu diambil kemudian dipatahkan. Dan bahkan kadang juga mukul bersama temannya saat temannya itu diajak main itu tidak mau. Sehingga anak tersebut temannya ya menangis Bu akhirnya dan tidak fokus sama kegiatan pembelajaran. Dan di kelas pun ya akhirnya ya dalam kegiatan pembelajaran tidak begitu kondusif. Karena kan tadi ada anak yang sangat sehingga teman-temannya ya yang pada menangis kayak gitu Bu. Padahal kalau menurut saya anak ini itu sebenarnya mempunyai potensi yang bagus dan itu dalam menghafal itu sangat cepat. Kalau saya mengajarkan surat-surat pendek, itu dia langsung cepat sekali menghafalnya Bu. Doa harian itu bahkan kalau saya suruh dia itu membaca doa harian itu dia hafal semua Bu. Namun lah itu, kalau di dalam kelas anak tersebut kok sering mengganggu temannya ya Bu ya. Itu karena apa? Saya juga masih bingung Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi di kelas jenengan itu ada satu anak yang suka mengganggu temannya ya Bu dalam kegiatan pembelajaran. Jadinya kegiatan pembelajaran tersebut kurang kondusif ya. Dan apa sih yang ingin Ibu Irfa harapkan dari percakapan kita kali ini Bu? Iya Bu Nurais, dari percakapan kita hari ini itu saya berharap itu mendapatkan solusi dari permasalahan saya ya Bu ya agar anak tersebut itu bisa berperilaku lebih baik lagi, bisa berperilaku lebih sopan lagi, tidak mengganggu temannya dan bisa saling menyayangi temannya begitu Bu, sehingga dalam kelas pembelajaran di dalam kelas itu ya bisa kondusif Bu. Gitu Bu. Oh begitu. Jadi anak tersebut itu jenengan berharap itu nanti anaknya agar bisa berbuat baik terhadap teman, bisa bersikap sopan dan juga bisa itu ya membuat kelas itu nantinya menjadi kondusif begitu, tidak Iya. terganggu gitu. Baik Bu, kalau saya boleh menilai jika levelnya itu 1 sampai 10, kira-kira anak tersebut itu masih ada di level berapa Bu menurut jenengan? Kalau menurut saya ya Bu, anak tersebut itu masih di level 5 Bu. Karena anak tersebut itu perilakunya masih perlu stimulasi dan rangsangan juga teladan yang mungkin bisa untuk model yang baik kayak gitu. Dengan pembiasaan-pembiasaan baik atau pembelajaran yang baik itu sehingga anak tersebut itu bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik Bu. Begitu ya Bu. Jadi anak tersebut masih perlu adanya sebuah rangsangan yang baik ya dari panjenengan agar anak tersebut nanti perilakunya bisa berubah ya. Iya. Kemudian menurut Ibu, anak yang dikatakan berperilaku baik itu yang seperti apa Bu? Iya Bu, kalau menurut saya ya Bu, anak yang berperilaku baik itu ya di dalam kelas anak tersebut itu tidak suka mengganggu temannya, saling menyayangi sama temannya, saling membantu, saling mempunyai kepedulian, juga mempunyai rasa empati yang tinggi sama teman-temannya baik di dalam kelas maupun di sekolah juga sama orang lain Bu. Oh begitu. Jadi anak tersebut diharapkan nantinya akan berperilaku yang baik juga menyayangi terhadap teman serta mempunyai rasa empati ya.
juga peduli terhadap teman-temannya, gitu. Kira-kira apa sih yang membuat anak tersebut itu berperilaku seperti itu, Bu? Kalau yang saya amati ya Bu, anak tersebut itu menurut saya kok kayak kurang perhatian Bu dari kedua orang tuanya. Karena orang tuanya itu kan kalau pagi bekerja, pulangnya sore, sehingga anak tersebut kalau mungkin kedua orang tuanya pulang itu sudah tidur. Jadi terbiasa dengan neneknya Bu. Akhirnya mungkin kalau menurut saya memang itu kurang perhatian dari orang tuanya, kurang pola asuh juga dari orang tuanya yang baik, seperti itu Bu. Dia berperilaku sesuai dengan keinginannya saja. Seperti itu Bu. Oh iya, berarti intinya anak tersebut itu kurang perhatian ya dari kedua orang tuanya, karena orang tuanya sibuk bekerja dan dia itu tinggalnya sama neneknya ya akhirnya. Kemudian kira-kira itu apa sih yang bisa jenengan lakukan agar anak tersebut itu bisa tidak kurang perhatian sehingga anak tersebut itu bisa berperilaku baik seperti yang Ibu harapkan gitu. Iya benar Rois. Kalau saya itu yang pertama tindakan itu yang akan saya lakukan ya Bu, saya itu akan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Selain itu ya saya juga melakukan restitusi Bu, saya supaya tahu itu permasalahannya dari anak tersebut ya Bu, dan anak juga bisa bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dan mencari solusi dari perilakunya itu. Selain itu saya akan memanggil kedua orang tuanya, saya akan memanggil orang tuanya Bu, untuk membicarakan perilaku anak tersebut di dalam kelas. Dan mungkin juga kalau di rumah itu seperti apa, itu menggali informasi dulu dari orang tua. Kemudian setelah itu saya bekerja sama dengan orang tua tentang pola asuh anak ini, baik di rumah maupun di sekolah. Kalau di dalam kelas atau sekolah itu saya akan membuat kesepakatan kelas Bu, supaya anak itu berarti ide-ide dari kesepakatan kelas atau keyakinan yang dibuat di kelas itu sesuai dengan ide-ide anak, sesuai dengan keinginan anak. Sehingga kalau dengan ide dan keinginan anak yang diinginkan di kelas itu seperti apa, maka anak tersebut akan bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya itu Bu. Selain itu juga saya akan mengimplementasikan itu PSE atau penguatan KSE di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga sosial emosional di dalam kelas untuk anak itu maupun anak-anak yang lain itu bisa tersampaikan dengan baik. Begitu Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi jenengan nanti akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional melalui penguatan KSE ya Bu ya. Iya. Wah bagus sekali Bu. Jadi jenengan akan mengintegrasikan PSE atau pembelajaran sosial dan emosional di kelas, serta jenengan juga akan mengimplementasikan iklim positif dan budaya sekolah ya. Kira-kira itu langkah yang bisa Ibu lakukan untuk mengimplementasikan iklim positif dan juga budaya sekolah itu yang seperti apa Bu? Langkah-langkahnya. Kalau saya tindakannya akan menciptakan budaya sekolah itu, pertama saya akan mengimplementasikan atau menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah ya Bu. Saya akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas segera mungkin, dan juga tadi melakukan pendekatan, restitusi, itu akan segera saya lakukan Bu, agar perubahan terhadap perilaku anak tersebut itu bisa secepatnya Bu, dan juga mungkin berkelanjutan selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu ya Bu. Jadi jenengan nanti akan menciptakan iklim positif dan juga budaya sekolah ya melalui penguatan KSE yang diintegrasikan di dalam sebuah pembelajaran ya. Kemudian kalau boleh saya rangkum itu langkah-langkah yang jenengan lakukan nanti itu pertama jenengan akan melakukan pendekatan ya terhadap anak, kemudian akan memanggil orang tua serta menggali informasi juga ya, dan juga akan bekerja sama dalam memperbaiki perilaku anak tersebut. Kemudian di dalam kelas juga jenengan nanti akan menciptakan iklim positif ya, budaya positif di sekolah, serta membuat kesepakatan kelas ya, melakukan restitusi juga, serta mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan juga penguatan
kompetensi sosial dan emosional dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu. Iya. Di antara langkah-langkah tersebut, kira-kira langkah yang jenengan bisa lakukan terlebih dahulu itu langkah-langkah yang seperti apa Bu? Kalau saya yang akan saya implementasikan terlebih dahulu itu saya akan membuat keyakinan kelas tentunya Bu, atau kesepakatan kelas bersama anak-anak di dalam kelas. Selain itu yaitu tadi saya akan melakukan pendekatan dan memanggil orang tua supaya pengasuhan di dalam sekolah maupun di rumah itu bisa sinkron dengan baik sesuai dengan perilaku baik anak kayak gitu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi jenengan nanti akan membuat kesepakatan kelas ya, di dalam melakukan pendekatan anak tersebut, serta juga akan melakukan restitusi ya. Dan kira-kira kapan Bu rencana itu akan jenengan laksanakan? Iya Bu Nurais, kalau saya itu menginginkan tindakan yang saya akan lakukan itu segera mungkin Bu. Insya Allah mungkin besok pagi akan saya laksanakan gitu Bu, membuat tindakan, membuat kesepakatan kelas. Insya Allah besok saya akan lakukan. Dan selain itu saya tadi ya, selain membuat kesepakatan kelas, saya juga akan itu melakukan pendekatan terhadap anak itu mulai besok pagi. Begitu Bu. Oh, baik Bu, berarti jenengan nanti akan melakukan pendekatannya mulai besok ya. Oh, Iya. saya sangat antusias sekali Bu dengan jenengan. Berarti jenengan akan melakukannya langsung besok pagi ya, Iya Bu. untuk membuat kesepakatan kelas tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan Bu Irfa setelah kita melakukan percakapan kucing hari ini, Bu? Alhamdulillah ya Bu, setelah perasaan saya itu setelah kita bercakap-cakap pada coaching hari ini, itu saya merasa lega Bu. Ternyata dengan percakapan coaching ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ya Bu di kelas itu. Dan mendapatkan langkah-langkah yang akan saya lakukan mulai besok pagi untuk memperbaiki perilaku anak yang kurang baik itu, dan juga untuk merubah perilaku yang tadi kurang baik menjadi lebih baik, dan juga mengkondisikan supaya di kelas itu bisa lebih kondusif lagi sehingga anak bisa fokus belajar dan juga anak bisa menggali potensinya sendiri dengan baik seperti itu Bu. Terima kasih Oh, ya Bu baik. Nuris. Oh, baik Bu, sama-sama. Nanti setelah Ibu sudah melakukan pendekatan, membuat kesepakatan kelas, dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional pada kegiatan pembelajaran, lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Iya Bu. Bagaimana perkembangan murid Ibu? Apakah sudah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik dan juga memenuhi indikator perilaku yang baik menurut Bu Irfa? Seperti itu ya Bu Irfa. Iya Bu Nurais, terima kasih. Ya sama-sama Bu Irfa. Sampai bertemu lagi Assalamualaikum. ya Bu Irfa. Ya Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Nurais, Ya, Assalamualaikum. halo Bu Irfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Nurais? Alhamdulillah Bu Irfa, saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Bu Irfa sendiri? Apa kabarnya Bu Irfa? Alhamdulillah Bu Nurais, kabar saya sehat dan baik Bu. Oh iya Bu Nurais, kemarin katanya Bu Nurais mau bercakap-cakap dengan saya ya. Pada pertemuan hari ini kira-kira apa ya Bu Nurais yang akan dibahas ya Bu? Eh, saya ini Bu, pertemuan ini saya akan membahas mengenai murid saya yang di kelas itu ada satu anak yang ketika dia itu belajar di kelas maunya ditungguin orang tuanya dan tidak mau ditinggal
ketika ditinggalkan orang tuanya tersebut, anak tersebut itu nanti menangis begitu. Jadi saya berharap itu nanti anak tersebut bisa mandiri begitu Bu Irfa. Tidak ditungguin orang tuanya lagi ketika belajar gitu. Mau bermain bersama teman-temannya. Begitu Bu Irfa. Begitu. Ya, berarti Bu Nurois itu punya permasalahan di dalam kelas itu ada salah satu anak yang belum bisa mandiri ya Bu ya, masih minta ditungguin sama ibunya karena jika ditinggal masih menangis ya Bu ya. Berarti intinya masih belum bisa mandiri di dalam kelas. Baik Bu Nurois, dari percakapan hari ini kira-kira apa sih yang Bu Nurois itu harapkan? Di sini saya ingin mendapatkan sebuah solusi, yaitu serta pemecahan masalah agar anak tersebut itu bisa mandiri, tidak ditungguin ibunya lagi, juga mau bermain bersama teman-temannya, begitu Bu Irfa. Begitu ya Bu ya, agar anak tersebut itu bisa mau bersama teman-temannya ya Bu. Baik Bu, sangat menantang sekali sih menurut saya untuk memandirikan anak ya. Kalau boleh tahu anak tersebut itu pada level berapa ya Bu ya? Antara 1 sampai 10 itu Bu. Kalau menurut saya anak tersebut masih pada level 5 Bu, karena masih perlu adanya stimulus dari guru karena anak tersebut kan belum mau mandiri dan dia juga belum mau ditinggal ibunya gitu. Iya. Menurut Ibu, apa sih anak yang dikatakan mandiri itu yang seperti apa ya Bu ya? Kalau menurut saya anak yang mandiri itu yaitu anak yang sudah tidak bergantung pada orang lain, tidak maksudnya bisa melakukan hal-hal kecil itu sendiri begitu Bu Irfa. Jadi tidak tergantung sama orang lain. Iya. Itu Bu. Berarti indikator mandirinya itu yang tidak bergantung sama orang lain atau bagaimana Bu menurut Ibu Nurois itu indikator Kalau mandirinya? menurut saya itu untuk indikator dikatakan anak tersebut mandiri atau berani ya, ketika dia itu berani di dalam kelasnya, minimal itu dia tidak menangis ketika ditinggal sama ibunya begitu. Gitu ya Bu ya, berarti ya minimal itu anak tersebut yang pertama dilakukan itu ya biar tidak menangis jika ibunya itu tidak bersama atau mendampinginya selalu gitu ya Bu ya. Baik Bu, itu sangat luar biasa sekali. Kira-kira yang membuat anak menangis itu tidak mau ditinggal sama ibunya itu karena apa ya Bu ya? Ya mungkin sepertinya kalau saya lihat itu anak tersebut itu kurang nyaman terhadap lingkungan belajarnya, yang belum sepenuhnya itu dia itu akrab terhadap temannya. Jadi dia itu belum mau bermain dengan teman-temannya, mungkin juga dia takut ya sama gurunya begitu. Oh begitu ya Bu ya, berarti bisa dikatakan belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sama teman-temannya ya Bu. Kira-kira apa ya Bu yang bisa dilakukan agar anak tersebut itu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan juga teman-temannya Bu? Kalau menurut saya sih, saya nanti akan mencoba menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan juga menyenangkan begitu. Iya Bu, itu sangat luar biasa Bu, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu tentunya akan membuat anak itu lebih senang di belajarnya ya Bu ya. Terus menurut Ibu lingkungan belajar yang nyaman itu seperti apa Bu? Jadi kalau menurut saya itu lingkungan yang nyaman itu adalah lingkungan yang saya akan mencoba menyeting kelas tersebut itu biar anak tersebut itu bisa betah, yaitu dengan membuat hiasan di kelas, kemudian membuat permainan-permainan yang edukatif ya, serta melakukan pembelajaran yang menyenangkan begitu.
juga akan menghias kelas itu bersama anak-anak, begitu Bu Irfa rencananya, agar anak-anak tersebut itu merasa memiliki kelas tersebut gitu. Iya, berarti tentunya yang pertama Ibu Nurrois itu akan menghias kelas ya Bu ya, agar anak-anak juga betah di dalam kelasnya, sehingga mungkin anak yang tadi masih nangis atau rewel ditinggal ibunya, kalau sudah melihat kelasnya menyenangkan, tentunya anak tersebut akan lebih senang dan betah di kelas ya Bu ya. Iya, Bu. Apakah anak tersebut itu bisa akrab dengan temannya? Menurut Bu Nurrois itu gimana sih supaya anak itu bisa akrab dengan temannya, seperti itu Bu? Saya akan begini Bu, mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya Bu, baik dengan itu melalui mengintegrasikannya dalam sebuah pembelajaran, juga saya akan menciptakan iklim budaya positif di kelas Bu. Iya, bagus sekali Bu Nurrois, itu luar biasa akan menciptakan budaya positif, iklim yang positif juga di dalam kelas, tentunya akan menambah kemandirian bagi anak ya Bu ya. Kalau boleh saya rangkum dari langkah-langkah Bu Nurrois itu, Bu Nurrois itu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan melalui menghias kelas, itu yang tadi dilakukan bersama anak juga ya Bu ya. Kemudian menyediakan permainan edukatif yang beragam dan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menghias kelas. Dan ini ya Bu ya, tentunya apa yang dihasilkan dari anak belajarnya, mungkin hasil karyanya itu akan dipajang, seperti itu ya Bu ya. Pembelajaran juga akan diintegrasikan dengan PSE sama KSE, itu yang saya rangkum dari tadi Bu Nurrois ya. Itu menurut saya sungguh luar biasa Bu, dan sangat bagus jika segera diimplementasikan ya Bu ya. Baik Bu Nurrois, tadi Bu Nurrois sudah mendapatkan langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Nurrois ya. Sekarang yang saya ingin jenengan itu kira-kira dalam menghias kelas itu siapa saja Bu yang bisa membantu di dalamnya Bu? Apa Bu Nurrois akan melakukannya sendiri atau mungkin dengan siapa Bu? Gini Bu, kalau saya nanti akan menghias kelas tersebut akan berkoordinasi dengan orang tua wali murid, juga saya akan mengajak anak-anak ya, agar mereka itu merasa memiliki kelas tersebut, begitu Bu. Iya, berarti Bu Nurrois akan menghias kelas bersama orang tua, dibantu orang tua dan juga anak-anak ya Bu ya. Tentunya anak-anak langsung juga berkecimpung dalam kelasnya ya untuk menghiasnya. Baik Bu, jadi untuk menghias kelas jenengan itu akan melibatkan orang tua, anak, dan juga tentunya mungkin akan dibantu guru lain ya Bu ya, supaya mungkin bisa saling kolaborasi, saling kerjasama gitu ya Bu. Dari percakapan hari ini, apa yang sudah jenengan dapatkan Bu? Kalau dari percakapan kali ini, saya berharap itu anak tersebut nanti sudah tidak menangis ketika ditinggal ibunya, dan juga dia lebih mau berbaur dengan teman-temannya, mau bermain dengan teman-temannya, dan juga dari percakapan kita kali ini nanti insya Allah itu nanti saya akan setelah ini ya, saya akan berusaha bagaimana sih anak tersebut agar mau ditinggal ibunya, agar tidak menangis, begitu Bu Irfa. Iya. Dengan mengajak itu rencana Bu Nurrois ya, dan juga harapan dari Bu Nurrois. Rencana dari Bu Nurrois itu kapan ya? Yang rencananya yang Ibu Nurrois ini akan dilaksanakan itu kapan Bu? Saya akan merencanakan insya Allah besok Bu Irfa. Jadi saya akan mendiskusikannya dengan mengumpulkan wali murid dan juga anak-anak terlebih dahulu gitu. Iya, lebih cepat itu lebih bagus ya Bu Nurrois ya. Sangat luar biasa sekali Bu Nurrois itu akan secepatnya untuk melakukan perubahan ya Bu ya.
Baik Bu, saya juga sangat antusias sekali dengan mendengarkan cerita dari Bu Nurois, permasalahan dari Bu Nurois juga. Tadi Bu Nurois sudah menemukan langkah-langkah tindakannya sehingga mungkin akan segera, mungkin besok pagi malah ya Bu, akan segera melaksanakan. Nah sekarang dari percakapan kita pertemuan hari ini itu, bagaimana perasaan Bu Nurois setelah kita melakukan coaching ini Bu? Perasaan saya sudah terasa senang Bu, dari tadi yang belum menemukan sebuah solusi, apa sih ya kira-kira ya yang akan saya lakukan untuk anak tersebut, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, setelah ketemu dengan Bu Irfa, saya jadi apa ya, mengalir gitu saja, menemukan sebuah ide-ide untuk menangani anak tersebut, bagaimana baiknya begitu untuk ke depan. Ya, terima kasih ya Bu Irfa Ya, sudah mau sama-sama Bu Nurais, dan insya Allah kita akan membantu. berjumpa lagi di lain waktu ya Bu. Saya juga ingin mengetahui Iya, perkembangan dari Ibu yang tindakan yang sudah dilaksanakan itu. Sampai iya Bu jumpa lain Irfa. waktu ya Bu Nurais. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Irfa. Iya. Refleksi proses coaching yang sudah kami lakukan yaitu antara coach dan coachee saya dan Bu Nurois. Yang pertama, apa yang sudah baik selama percakapan, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum saat melakukan coaching. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Yang pertama, apa yang sudah baik selama percakapan? Menurut saya yang sudah baik selama tadi percakapan antara saya dan Bu Nurois saat coaching tersebut, itu alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan lancar dan juga sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan sudah jelas, identifikasi masalah juga sudah ada, rencana aksi juga sudah tersusun dengan baik, dan tanggung jawabnya juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah saya sebagai coach akan mencoba lebih baik lagi dalam memberikan pertanyaan, lebih rileks lagi dalam bertanya kepada coachee, dan juga mungkin akan menyusun pertanyaan yang lebih berbobot, lebih terbuka lagi kepada coachee. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan coaching? Tentunya yang pertama sebelum coaching itu kami akan tetap menjadwalkan waktu, kemudian untuk hadir penuh, untuk fokus, saya akan lebih fokus mendengarkan terlebih dahulu apa dari permasalahan dari coachee, dan lebih lebih hadir penuh dan lebih fokus dalam mendengarkan permasalahan dari coachee. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat yaitu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensinya, itu saya akan terus berlatih untuk melakukan coaching ini mungkin di lain waktu, dan saya tentunya masih banyak kekurangan dalam bahasanya atau dalam pertanyaannya yang kurang. Menurut saya sih untuk dalam pertanyaan itu masih banyak perlu perbaikan juga. Tentunya saya tetap berlatih untuk melakukan coaching. Dan untuk ini umpan balik dari coaching tadi, itu saya itu merasa lega saat saya menjadi coaching, saat saya di coaching sama Bu Nurois itu alhamdulillah yang tadinya saya itu mempunyai perasaan agak bagaimana ini supaya saya di dalam kelas saya itu mengkondisikan kelas dengan baik,
supaya mengajarkan anak berperilaku baik. Alhamdulillah dengan coaching kali ini saya sudah lega, sudah mendapatkan ide-ide langkah-langkah yang tindakan yang akan saya lakukan untuk memperbaiki, untuk melakukan perubahan yang lebih baik terhadap perilaku anak tadi, dan juga untuk mengkondisikan kelas supaya lebih kondusif lagi untuk Bu Nurais. Terima kasih Ibu. Untuk refleksi dari saya yaitu apa yang sudah baik selama percakapan, yaitu yang sudah baik selama percakapan sudah berjalan dengan baik karena saya melakukannya itu menyampaikannya dalam bentuk audita, yaitu tujuan yang sudah jelas, kemudian identifikasi masalah juga sudah ada, rencana aksi juga sudah tersusun dengan baik, serta tanggung jawab yang juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki yaitu saya sebagai coach, saya akan mencoba untuk lebih baik lagi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kuse saya dengan lebih baik lagi. Untuk apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu untuk kehadiran penuh saya akan mencoba berusaha untuk menyimak dan fokus dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu untuk memperbaiki atau meningkatkannya itu saya akan terus berlatih untuk melakukan coaching, dan juga hal yang masih kurang menurut saya pribadi itu seperti kurang penyusunan kalimatnya, yaitu pada bahasa. Saya akan berusaha lebih baik di dalam menyusun kalimatnya dengan melalui belajar banyak membaca dari berbagai sumber. Untuk umpan balik dari Kusce itu saya itu merasa lega dan senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat observasi itu bisa saya atasi melalui kegiatan coaching. Jadi di sini saya lebih tercerahkan sehingga saya yakin pada saat akan melaksanakan itu saya tidak mengalami kesulitan begitu. Mungkin itu dari refleksi dari saya. Terima kasih.